Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 1 November awal bulan di tahun 2024. Hari ini IHSG-nya tutupnya cukup dalam ya Bapak Ibu. Kita ada dua alert. Kalau kita lihat sentimen globalnya ini mau menunggu berita non-farm payroll ya, NFP dari Amerika. Jadi terkait dengan suku bunga Amerika ini mau bagaimana nih arahnya tergantung NFP malam nanti. Lalu tadi kalau kita lihat juga berita dalam negeri itu memang menunjukkan ekonomi kita nggak baik-baik aja ya Bapak Ibu. Walaupun ada inflasinya rendah sekali sejak rendah lah ya Bapak sejak tahun 2001 kalau nggak salah, menunjukkan lemahnya daya beli. Ini yang agak berbahaya. Kemarin-kemarin sudah ada kelas menengahnya turun kelas nih, jadi agak diabaikan, dan lalu ada kemarin sebelumnya berita itu PHK meningkat, ya pantas saja ya. Nah sekarang orang daya beli melemah, sehingga akan terdampak pantas saja ya Unilever, Sido, yang lain konsumer itu orang sakit mungkin tahankanlah dulu daripada beli ini, beli tolak angin, beli aja langsung obat yang paten yang macam yang kerasnya, langsung obat sembuh daripada menjaga stamina, mahal-mahal juga langsung beli obat paracetamol gitu. Apapun itu ya kita nanti cobalah ya Bapak Ibu kita evaluasi kalau memang perlu menghindari saham-saham konsumer karena kondisi yang melemah ya kita coba lihat mana saham yang terbaik, sektor yang terbaik. IHSG Bapak Ibu minusnya 0,91. Jadi dia turun, ini kayaknya opening gap dan dia turun, pembukaan itu nggak ada perlawanan sama sekali. Ini saya curiga memang. Jadi marketnya memang turun dalam dengan transaksi yang di atas 10 triliun. Jadi mau dibilang nggak ada transaksi, nggak juga. Ini diguyur ya. Dan kalau kita lihat asingnya 618 miliar net sell. Non-cyclical ini mungkin terkait dengan berita. Lalu kita lihat net buy-nya hanya di ASI, MAPA sedikit semua, tidak ada yang signifikan, semuanya di bawah 100 miliar asingnya. Tapi besarnya keluar di BBRI. Ini saya juga belum dapat buy on weakness ya, masih ada order di buy on weakness sampai 4.500 ke bawah, itu masih ada cicil-cicil beli, belum dapat. Lalu Telkom, nah Telkom dan sebagainya juga tidak banyak ini, tidak banyak yang signifikan kecuali BBRI yang besar 291 tapi net sell-nya minus 600 net sell. Artinya merata ini sebenarnya lebih banyak yang net sell asing keluar. Faktanya netnya segini. Ya, jadi turnover-nya bukan karena volumenya kecil ya, nilai transaksinya keluarnya besar juga nih total value-nya. Mungkin nanti kita tunggulah berita ya Bapak Ibu. Oke, kita ada alertnya. Tadi jam 10-an, jam 11 ada dua, ada Adaro dan Saratoga. Setelah itu tidak ada lagi. Karena sampai penutupan indeks kita turun, terus keluar semua asingnya juga terus ya. Jadi mungkin nanti kita analisa apakah Adaro dan Saratoga ini sepertinya mereka ada hubungannya nih ya. Kapan ya ini Adaro Andal sini akan masuk, akan spin-off ya. Jadi mungkin ada hubungannya, saya nggak tahu. Jadi perlu waktu khusus untuk menganalisa aksi korporasi di Adaro dan berdampak ke Saratoga. Tapi kita akan membahas secara price, discount, everything, volume, validator. Pasti kalaupun ada aksi korporasi, pasti volume dan price-nya nggak bisa dibohongin nih. Cuman kita aja yang nggak bisa baca kadang-kadang. Oke Bapak Ibu, ini Telegram botnya terkirim melalui ini Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses juga Telegram bot. Mudah-mudahan nanti hari Senin Bapak Ibu bisa mendapatkan alert juga kalau memang bagus ya. Mudah-mudahan bagus juga NFP-nya. Telegram channel juga Bapak Ibu silahkan join ke Telegram channel. Ini kita ada voting ya. Oh ya, saya bikin after market close malam karena kebetulan besok hari Sabtu ada waktunya family time lah. Jadi ada waktu untuk mungkin keluar bersama keluarga, bawa anak makan atau kemana. Jadi takut nggak sempat membuat after market close besok, saya buat malam ini. Oke, ini sosial media silakan follow. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya.
hampir 19 tahun ya, 19 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa sama apapun. Nanti Bapak Ibu kalau saya melakukan analisa, Bapak Ibu ikutin aja, akses Telegram botnya, ikutin, practice make perfect. Jadi coba cerna analisa. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan secara baik ya. Kalau ilmu volume price analisisnya dan Wyckoff metodenya sudah valid, mungkin saya yang menyampaikannya ini kurang bagus ya Bapak Ibu. Maklumlah keterbatasan saya juga. Oke, namun begitu ya, itu sebabnya jangan percaya analisa saya 100% Bapak Ibu. Disclaimer on ya, your trade at your own risk. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu trading, wajib punya trading plan dan money management. Apakah Bapak Ibu mencari the best time for buying atau buy on weakness seperti saya inko kayaknya dapat itu ya. Mudah-mudahan jangan kena stop loss lah. Mudah-mudahan segala rebound. Kemarin ada saham Inco saya masuk tadi di buy on weakness. Mudah-mudahan profit ya. Oke. Berikutnya adalah voting ya Bapak Ibu untuk alert robot dari machine learning yang muncul dari hari Senin kemarin sampai tanggal 28 sampai hari Kamis tanggal 31 kita pilih. Kebetulan ada 10. Nah, ini dari 10 ini mulai ADMR ya, dari ADMR, BRMS, Energi, GJTL, ISAT, Java, MAPA, METSI, Pegas, PTRO ya secara alfabet. Bapak Ibu silahkan di vote ya untuk kita pilih nanti 5 vote terbanyak akan kita bahas hari Minggu untuk weekly stock analysis. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya ya dan kita bisa analisa secara Wyckoff serta menggunakan penutupan hari Jumat ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, linknya nanti saya masukkan ke deskripsi video. Bapak Ibu juga join aja ke Telegram channelnya. Jadi nanti dia posting terakhir kita masih tentang ADMR nih. Jangan lupa ya. Akan saya tambahkan di deskripsi video. Informasi workshop. Jadi workshop insya Allah Sabtu depan kita akan laksanakan tanggal 9. Jadi workshop ini adalah level advance. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi dia berlanjut dengan trading as a business. Tadi ada juga yang bertanya untuk mau ikutan, tapi saya sarankan tunggu aja kelas basic and intermediate-nya karena dia nyambung. Kalau enggak seperti yang sebelum-sebelumnya ada yang ikut advance dulu baru balik ke basic intermediate jadi bingung ya. Jadi ceritanya nggak nyambung padahal yang peserta lain sudah ada cerita sebelum-sebelumnya. Oke, ini tadi sudah saya reminder Bapak Ibu untuk pesertanya. Insya Allah kita akan laksanakan nanti hari Minggu sore atau Senin saya akan kirimkan materialnya ya untuk dipelajari selama seminggu. Mudah-mudahan kita bisa praktik. Kali ini kita akan workshop di kelas. Kita pakai paperwork, bawa pensil, bawa penggaris seperti inilah klasik, gaya-gaya klasik, analisa klasik kita pakai. Karena bukunya juga Wyckoff ini bukunya terbitnya 1.500-an. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi, Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini, linknya ada di deskripsi video. Saya menggunakan Telegram desktop untuk kepentingan analisa dan membuat video. Jadi, Bapak Ibu, nanti yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, sekali lagi, supaya tidak langsung bertanya ke saya, Bapak Ibu bisa ketik help-nya untuk melihat apa saja time frame yang tersedia. Lalu di sini ada perintah yang akan kita coba lakukan nanti. Juga ada screening saham nih Bapak Ibu, dia membantu kita untuk screening saham dari sekian banyak saham yang tersedia di IHSG. Mudah-mudahan dia membantu kita mencari saham-saham yang potensial. Kemarin saya masuk beberapa saham tuh di extreme fear ya. Jadi saham-saham yang fear saya buy on weakness. BBRI belum ISAT kemarin nggak dapat, baru tadi Inco dapat. Setelah itu baru saya baca laporan keuangannya jelek banget. Ya udah terlanjur masuk, mudah-mudahan tidak kena stop loss. Oke, juga untuk nanti Bapak Ibu lihat time frame weekly untuk rotasi saham juga bisa. Nah, untuk itu jangan lupa setelah itu Bapak Ibu ketik /tutorial. Nah, ini tutorial ini tonton. Kalau Bapak Ibu nonton tutorial ini berapa ilmu saya sharing lah. Jadi cara membaca chartnya juga ada nih, kalau mau buy on weakness pakai speedometer, pelajar dulu nih apa arti fear and greed speedo tutorial ini. Ada tutorialnya untuk rotasi saham juga ada tutorialnya, untuk screening lain juga ada tutorialnya, untuk belajar volume price analysis. Bagi yang belum sempat mengikuti volume price analysis bisa tonton dulu nih video tutorialnya, ada sebagian saya ambil dari 10% materi yang saya ajarkan. Nah, kalau mau tahu robot itu apa sih, machine learning to
Deep learning trading itu apa sih yang saya gunakan, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Baik, mari kita lakukan analisanya. Pertama kali dalam aftermarket close yang kita lakukan adalah kita cek dulu alertnya. Itu biasa yang dilakukan untuk aftermarket close analysis. Ini tanggal 1 kita punya Adarun Saratoga. Hanya 2 saja, mungkin mereka ada hubungannya ya, karena Adarun ini mau ada corporate action dan dan Saratoga terdampak juga karena dia pegang besar juga di Adaro ini. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo dulu, Speedo Composite. Kita bahas Composite dulu ya. Speedo Composite. Composite dia berada di zona fear, Bapak Ibu. Kalau begini nih memang nanggung ya. Kalau mau langsung aja extreme fear, berarti kita bisa agresif karena panik. Sekarang enggak, dia fear gitu, dia pelan-pelan. Dia belum ekstrim. Nah, itu dia. Jadi artinya supply-nya sekarang lebih besar pada demand. Masih bisa turun lagi. Dia walaupun ada kenaikan, dia turun lagi. Oke. Kita lihat STAR. Sekarang STAR C0. STAR C0. Dia rotasi saham untuk sektoral ya. Rotasi sektoral relatif terhadap composite. Jadi dia bukan saham. Ini dia energi relatif terhadap composite yang turun minus 0,9. Dia menguat, infra menguat, cyclical menguat, final menguat karena relatif terhadap komposit yang melemahnya cukup dalam ya. Trans menguat, EDX basic melemah Bapak Ibu. Ini non cyclical ada penguatan sedikit. Tekno tampaknya melemah nih. Properti iya dia menguat sedikit. Jadi tergantung sih kompositnya bergerak seperti apa dan sektornya bergerak seperti apa. Jadi mereka bergerak secara relatif. Jadi jangan lupa kalau menganalisis rotasi saham itu selalu pakai kalimat relatif. Oke, berikutnya kita akan lihat VPA weekly dari composite. Tapi karena ini hari Senin, berarti volumenya sudah pasti belum valid ya, belum valid. Jadi kita lihat price aja apa yang terjadi. Nah, jadi kalau ini weekly, oke. Tanggal 1 sudah. Aneh nih. Aneh. Sebentar ya. Baik, Bapak Ibu. Weekly-nya mudah-mudahan saya yang tadi ini weekly, tadi saya cek ke RTI, ya memang begini seperti ini ya gambarnya. Mudah-mudahan tidak salah, mohon maaf kalau weekly-nya. Saya pikir tadi belum update, tapi ini kalau lihat close-nya 7505, ya benar 7505 ya. Saya cek RTI 7505. Sinyalnya demo indicate strength, volumenya dasar rata-rata, sebenarnya juga rata. Mudah-mudahan tidak salah ya, karena memang 7505 penutupannya 7505. Memang benar, penutupannya sudah benar ini. Tapi bentuknya dia atas bar naik atas, ini tekannya dalam ini Bapak Ibu ya. Volumenya juga langsung besar nih kalau memang benar ini weekly-nya ya, volumenya sudah besar nih Bapak Ibu untuk weekly, besar. Biasanya weekly itu cuma kecil saja. Oke, kita lihat VPA composite daily itu dekat-dekat dengan zona support. Nah, ini dia. Kita lihat di daily sajalah. Oke, jadi di daily ini low ya, ini high. Ini high, ini high low, ini higher high. Nah, agak rentan kita. Agak rentan kenapa? Karena seperti saya sampaikan, kita jangan sampai close di bawah lower downtrend ini. Kalau close, ini agak runyam karena di sini kita punya gap. Ini juga punya gap yang belum ditutup. Karena kalau dia turun, ini kan sekarang warning. Saya bilang warning karena high, low, ini menjadi low terhadap high. Kalau dia close di bawah 7405 ini, maka dia menjadi lower low. Kalau sudah membentuk lower low, tren berubah. Tren berubah, maka saya sudah kena stop loss Dharma. Dharma kena stop loss ya. Baru berapa saham kena stop loss. Case-nya itu memang saya tunggu. Berarti saya akan tunggu gap ini. Dia akan target berikutnya. Dia akan turun agak jauh nih. Sampai bawah jebol ini untuk menutup gap.
Setelah itu tidak ada hutang untuk di bawah saya rasa. Karena ini juga ada gap, ini juga ada gap. Lebih enak ya turun dulu lah. Akhir 1 bulan ini November, baru Desember dia naik lagi. Faktanya seperti itu ya Bapak Ibu. Hari ini volumenya low. Kalau di weekly, di daily dia yellow low pula ya. Jadi agak aneh ini memang. Tidak ada sinyal. Volumenya memang di bawah rata-rata. Ya dia 11-an, tapi dia didefinisi sebagai low volume, saya nggak ngerti. Ya memang di bawah rata-rata ya, jadi kalau spreadnya besar, volumenya besar, hubungannya kita harus cepat-cepat kabur. Tapi kalau volumenya besar seperti ini, baru dia menyatakan low volume, masih aksi saya masih buy on weakness. Kecuali besok akan break di bawah sini ya. Nah, ini rentan sekali nih hari Senin, tergantung nanti NFV seperti apa dan asingnya akan seperti apa. Kalau menekan tambah lagi net sell-nya akan gawat kita. Oke, kita cek dengan foreign flow-nya tadi PIF composite. Jadi kita bahas ya. Composite-nya asingnya keluar terus nih Bapak Ibu. Jadi kalau pakai foreign flow semenjak akhir September tuh memang asingnya keluar terus nih. Jadi dia sampai sekarang dia keluar ini. Di Oktober tuh keluar terus, awal November ini besar dia 618 miliar. Jadi memang asing komposit dengan asing ini korelasinya tinggi. Jadi mau nggak mau lah kita lihat untuk asing di kompositnya. Mudah-mudahan NFV-nya tidak memperparah kondisi ISG. Kalau dia memperparah laporan keuangan, rapatkan stop loss untuk hari Senin. Sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Nah, jadi paling enggak dia sekarang sudah menerobos zona demand-nya ini Bapak Ibu. Sudah menerobos, di bawah ini ada sedikit-sedikit batasan lah. Jadi ini harus pasang stop loss. Kalau kira-kira di bawah ini, mudah-mudahan dia masuk ke zona demand ini dia menjadi ekstrim. Kalau dia tetap terus ke bawah, ini ada gap, paling enggak dia nutup gap ini dulu lah. Kalau enggak sekarang ini, dia ini dulu selesai satu. Dia rebound itu untuk selamatkan dulu apa yang kita punya. Karena ini kan demand-nya strong kuat ya. Demand kuat ya. Strong. Ya kan panjang nih. Runyam juga ya kalau itu sampai jebol. Kita harus menunggu di demand zone-nya. Oke. Sekarang itu saja Bapak Ibu, saya rasa kompositnya asingnya memang masih keluar terus, tergantung nanti NFP-nya seperti apa. Kalau dalam negeri kita udah parah ini. Oke, sekarang kita akan lihat pembahasan apa dulu yang bagus ya. Oh, tadi rekomnya lupa. Nggak fokus saya ini. Baik. Ya, kita lupa tadi rekom. Saya lupa tadi bahas apa. Kita bahas dulu rekom hari ini apa? End of day data. Saya pengen bahas komposit aja karena saya kompositnya agak bingung nih. Cepin bearish, MAPA kemarin bearish, MBMA sign of weakness. Malah dia balik lagi melemah ya. ULTJ returning Bapak Ibu, lalu BMTR sell, Adaro bullish, BBYB ini laporan keuangannya bagus, malah dia bearish. BSD bagus juga kalau nggak salah ya. Saya baca sekilas saja. SMGR malah bearish ini. Inco mana? Oh nggak ada sini. Adaro, Rocket Jet bagus. Mungkin kita bahas Adaro ya dibanding Saratoga. Baik, kita bahas Adaro nanti ini keluar di sini dia kita cek lihat SCR Vibum apakah ada saham ledakan volume. Ledakan volume Adaro, baik kita akan bahas Adaro. Kita lihat SCR Panic. Lupa saya nih. Samsung Panic, ada Adaro. Adaro mungkin habis panik terbitlah Hope karena dia keluar di alert, keluar di rekom, keluar di ledakan volume, keluar juga di Panic. Dia mungkin habis panik terbitlah Hope. Kita cek dengan SCR Hope. Nih saham-saham yang berada di zona Hope. Oke, ASI, Bevin, Era, MAPA. Nih MAPA kemarin melemah ini. Petero. Sekarang kita cek dengan SCR Extreme. Saya kemarin masuk pula di Inco. Inco masih extreme fear. Ya, dia masih mudah-mudahan nggak kena stop loss lah. Oke, lalu kita bahas sahamnya ya. Alert Adaro. Kenapa Adaro kita bahas? Karena Adaro dia muncul-muncul di rekom tadi di screening saham ledakan volume juga muncul.
Jadi Adaro ini lama juga nggak ada alertnya. Dia terakhir alert tuh tanggal 29 September, habis itu bulan 10 tidak ada alert sama sekali. Nah, begitu masuk di bulan November dia muncul pula. Kapan ya dia Adaro andalan ini spin off? Apakah ada pengumuman mungkin hingga bergerak dia? Sekarang kita cek dengan Speedo Adaro. Oke, dari speedometer, tanggalnya sudah benar. Adaro ini berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat weekly-nya. Speedo Adaro. Kalau lihat weekly itu paling valid memang di hari Jumat. Kalau hari ini, untuk weekly-nya dia masih berada di zona green, masih bisa bergerak sampai penutupan hari Jumat. Sekarang kita lihat Star Adaro. Rotasi saham Adaro relatif terhadap penutupan IHSG yang minus 0,9. Jadi dia langsung menguat ya Bapak Ibu, langsung patah nih. Jadi dalam senyap dia sebenarnya sudah crossing garis ini, tapi paniknya masih kuat. Tiba-tiba hari ini dia berbelok langsung. Mungkin kita bisa sebut sebagai Adaro ini kalau sudah di situ kita sebut sebagai habis panik. Terbitlah hope. Ya, jadi paniknya mau habis, hope-nya masih belum sampai gitu. Jadi ini biasanya bottoming, energinya menguat relatif terhadap komposit yang minus 0,9. Oke, kita lihat weekly-nya, Westar Adaro. Tapi Adaro ini kalau mau valid weekly-nya, lihatnya di hari Jumat lagi-lagi ya, karena masih bisa bergerak-gerak. Adaro jadi dia melemah dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan minggu ini, Senin ini dia mulai ada perlambatan, mulai melawan ini Bapak Ibu. Belum langsung berbalik kalau weekly-nya. Kita cek dengan VPA Monthly Adaro. Ini kita harus banyak-banyak belajar corporate action ya Bapak Ibu. Ya, di sini kena zona supply ini Bapak Ibu, ya double bottom. Jadi yang menahan dia supaya tidak naik karena di sini ada supply. Ini berbahaya. Kalau dia close aja merah ini, karena ini sudah ada sinyal sell ya Bapak Ibu. Tapi dia kan monthly ya, jadi hanya gerakan 1 hari nih. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini masih merah, pullback dulu, karena di sini memang supply zone. Kalau nggak percaya kita pakai VBP monthly Adaro. Itu supply-nya kuat ya. Nah, di sini nih ada di sini nih. Ini dia. Yang ekor-ekor ini untuk berat untuk naik ke atas ya. Karena kita lihat apa? Karena lihat volumenya juga tidak signifikan untuk menembus itu. Oke, apalagi ada aksi kooperasi kita harus tunggu. VPA weekly Adaro. Stop loss-nya harus kita jaga ini karena udah selesai dia tutup gap dia. Utangnya udah nggak ada pula ya Bapak Ibu. Ini saya sendiri kalau dia naik ke atas nih akan coba sell on strength terpaksa nih Bapak Ibu. Karena supply-nya ada di atas, di gap-nya sudah tutup, dia mendekat di double top, dia bilang test supply in uptrend, sign of strength. Untuk sementara, sign of strength untuk weekly-nya. Tapi kan weekly-nya masih hari Senin, kita tunggulah ya. Itu baru pesan in low volume, dia bilang low volume, kita masih tunggu, maksudnya belum valid ini sinyal. Volumenya masih di bawah rata-rata, belum valid ya, tapi kita perlu lihat VBP-nya nih, VBP weekly Adaro, mumpung lihat weekly nggak apa-apa lah. Agak oh iya ini yang maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi di Adaro kita perlu berhati-hati karena dia apa? Dia punya supply zone di sini. Jadi yang sebelumnya bulan tahun lalu, Oktober tahun 2002 malah itu mereka beli sekitar 4.000 sampai 4.200, lalu sahamnya turun. Nah, ini yang beli di sini atau di sini, yang ini kan ada sell mother candle. Ini harusnya jual ini. Itu nyangkut. Ceritanya begitu nih. Yang beli sekitar 4.000 nyangkut ketika Adaro turun tahun April atau Mei 2023 ke harga 2.000. Ini mereka nyangkut 4.000 ke 2.000. Itu sakit loh. Kalau punya uang 1 miliar tinggal 500 juta. Itu sakit. Lalu sekarang mereka naik nih. Nah, kan sudah profit sedikit lah yang beli di sini. Dia akan exit, maka supply-nya banyak. Pas dengan berita itu. Kalau dari Wyckoff, ini
indikasi distribusi ya Bapak Ibu. Karena dia supply. Faktanya seperti itu, begitu masuk supply-nya keluar nih. Ini saya sudah jelaskan di dalam workshop ya. Lalu kalau dia turun kita tunggu di mana nih? Nggak kelihatan pula di sini nih. Jadi dia akan kejar ke bawah. Kita lihat daily dulu. VBP Adaro. Saya baca beritanya kurang oke ya Bapak Ibu. Nah ini juga harusnya kita sudah sell on strength nih. Ini supply nih Bapak Ibu. Lupa saya nih. Supply ini stop loss harus dinaikkan ya Bapak Ibu. Jadi orang yang beli di sini bulan September itu kan nyangkut, dia turun. Ini kan distribusi. Ini dia tes untuk second chance to sell ini. Ini adalah second chance. Dia harus jebol. Ini supply. Orang kalau dia ke atas lagi, yang keluarnya akan keluar nih. Dia ke bawah, gapnya udah tutup belum ya? Belum tutup juga. Jadi rentan ke bawah. Kalau besok ada rejection, mungkin sebagian bisa sell on strength. Kalau saya akan begitu, ya, akan sell on strength, amankan, karena gap di bawah masih ada, gap di atas dia berhadapan dengan supply. Apa ya beritanya ya? Dari data menyatakan itu supply zone. Supply zone ini berat ditembus. Dia naik ke atas untuk memberikan second chance to sell. Mudah-mudahan masih sempat keluar ya. Sekarang kita akan lihat dengan wave dulu, wave Adaro. Volumenya meledak ini. Wave-nya wave besar ya Bapak Ibu. Hari ini dia bilang tweezer bottom reversal pattern ya, reversal pattern, volumenya besar dan orang-orang hajar kanan ya Bapak Ibu, 16,85 juta lot. Oke, kita lihat DOM Adaro. Bagaimana asing versus lokalnya? Kalau kita lihat asingnya kecil sekali nih, 0,5 asingnya kecil ya untuk di Adaro. Oh, ini indikasi yang kurang baik juga nih. Kalian lihat foreign flow, PIF Adaro. Oke, berikut ini adalah foreign flow untuk Adaro. Adaro sebelumnya Bapak Ibu dari akhir April ini akumulasi terus sampai naik. Lalu asingnya keluar, sempat diangkat lagi, keluar membentuk double top. Hari ini asingnya kecil saja. Net buy memang 2,84 miliar asing net buy di Adaro. Lalu dalam 5 hari tercatat asingnya net buy 23,19 miliar. Tapi dalam 20 hari ada berbalik pula, dia menjadi net sell minus 275,82 miliar asing net sell. Dalam 60 hari ada minus 140,73 miliar asing net sell. Tetapi dalam 1 hari berbalik menjadi net buy 331,9 miliar. Memang dari pertengahan September ini sejak ada berita mau Adaro andalan ini mau keluar, memang asingnya fluktuasinya meningkat dan kemudian memang dia mau turun terus nih. Oke. Itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow. Sekarang kita lihat dengan tren Adaro, apakah laporan keuangannya ada nih. Tren Adaro Q3-nya sudah ada ya, minus ya EPS grow-nya. Agak kurang oke kalau menurut saya, EPS grow-nya minus 4%. Dan dia benar-benar tertahan di support, ini adalah resisten. Ini adalah resisten, become support. Kalau sekali lagi dijebol nih, lewat ini kita nih Bapak Ibu. Jadi saya sendiri akan sell on strength ya Bapak Ibu, terserah. Bentuknya ini dengan supply yang ada di atas terlalu ekstrim. Mungkin ada sebagian orang berharap tetap pegang Adaro ya. Bebas-bebas aja. Lalu kita lihat dengan PWS Adaro. Itu zona supply-nya tuh harus break dulu. Kalaupun tidak mau sell on strength, stop loss-nya dirapatkanlah untuk Adaro, saya sarankan. Dia zonanya flat, dia tidak akumulasi, tidak distribusi, karena memang pertarungan di zona supply and demand. Dia ada supply-nya di atas, di bawahnya demand. Jadi dia mantul nih di sini. Ya, harus tunggu besok. Itu dia Bapak Ibu, kita sekarang lihat alert berikutnya, SRTG, saham Saratoga. Saratoga ini tanggal bulan 10 masih ada alert, dia masih ada alert berapa kali. Beda dengan Adaro ya, benar-benar menghilang dia. Kita cek dengan Speedo SRTG.
Oke, dari speedometer daily-nya dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan star SRTG. Kalau dari rotasi sahamnya Adaro, Saratoga sama, dia sudah bergerak 1, 2, 3, 4. 4 hari sebelumnya ini sudah bergerak mematahkan tren dan dia sudah mengarah ke hope. Ini juga bisa kita sebut sebagai habis panik. Terbitlah hope. Karena dia sudah mengarah ke hope. Jadi kalau kita beli itu biasanya di segitiga ini. Kalau beli sudah terlanjur di grid, dia rentan untuk masuk ke fear. Mungkin dia bottoming ini. Ada tadi kan bottoming di zona support ya. Sekarang kita lihat dengan VPA, weekly, SRTG. Kita lihat weekly-nya nih. Karena saya punya juga Saratoga. Kalau lihat weekly-nya siklusnya bagus, beda dengan Adaro ini marking down, ini akumulasi, ini marking up. Dia pullback dulu, mudah-mudahan dia break ke atas. Ini kalau Saratoga berbeda ceritanya dengan Adaro. Adaro sudah di atas dan supply-nya benar-benar di situ. Ini ada supply, tapi masih jauh. Beda dengan Adaro ya. Oke, weekly-nya hijau, tapi masih kita harus menunggu volumenya sampai hari Jumat. Kita lihat VPA, SRTG. Oh, tapi daily-nya juga sama ya. Polanya Bapak Ibu, ini akumulasi, ada ini sedikit. The best time for buying, second chance to buy, baru dia naik ke atas. Ada gap, dia tutup gapnya dan sudah terbentuk begini nih. Ya. Sudah terbentuk begini nih. Ini ya, buying climax, stopping volume. Ini adalah high. Lalu dia bentuk low. Dia bentuk low terhadap high. Lalu bentuk lower low. Dia bentuk low terhadap high. Baru dia bentuk lower low. Dia di tes sedikit. Ini bentuk low terhadap high. Nah, dia kalau close lagi di bawah dulu, maka berjalan nih. Ini sudah harusnya exit. Ini disebut dengan the best time for selling. Saratoga sudah memberikan the best time for selling. Baru dia naik ke atas. Biasanya disebut dengan second chance to sell. Dia ini hanya valid pertama kalau dia break lower downtrend dan sudah ada pattern high low low high lower low low high lower low. Ini patternnya sudah terbentuk. Chart tidak bohong ya. Ini ya tidak bohong nih patternnya, bisa baca. Dan volumenya iya, memang kalau dia turun-turun gini volumenya seperti inilah sampai kemudian dia ada volume besar nekan ke bawah sebagai aksi terakhir. Tapi dia akan second chance to sell dulu. Dia akan naik dulu ke atas. Saya nggak tahu. Ini karena dibayang-bayangi dengan aksi korporasi. Jadi dia selama terjadi itu memang volumenya seperti inilah. Fase B. Yang di sini nih fase B. Ciri-cirinya itu di sini, ini distribusi. Oke. Saran saya stop loss-nya dirapatin Bapak Ibu untuk Saratoga karena sudah ada indikasi walaupun apapun komentarnya, textbook-nya mengatakan the best time for buying, second chance to buy, asal terbentuk ini pola ini dan fase B-nya bentuk volumenya seperti ini. Ini akan kita bahas di kelas nanti hari tanggal 9 hari Sabtu bulan November bagi yang sudah mendaftar untuk ikut workshop volume price analysis, kita akan belajar seperti ini nih, menganalisa ini apa. Baik, itu saja Bapak. Tambah satu lagi, mohon maaf. Foreign flow-nya, PIF SRTG. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Saratoga Investama Sedaya. Jadi sebelumnya itu, sebelum ada pengumuman dia akan spin off di Saratoga Adaro, Saratoga ini sudah ada distribusi dulu. Lalu begitu pengumuman di Adaro spin off, dia juga naik nih, langsung dilawan turun ya. Asingnya masuk, keluar langsung dia. Setelah itu juga sama keluar. Di sini ada indikasi masuk sedikit, rebound. Tapi dalam 2 hari asingnya keluar terus. Kita lihat hari ini asingnya net sell minus 2,52 miliar. Dalam 5 hari masih net buy 6,27 miliar. Dalam 20 hari tercatat net buy 17,07 miliar. Tapi dalam 60 hari tercatat net sell
minus 164,72 miliar. Dalam 1 hari tercatat asingnya net sell minus 126,92 miliar. Jadi itu dia Bapak Ibu, asingnya sudah keluar duluan ya, sudah keluar duluan. Sekarang perlu ada masuk ini tidak terus signifikan asing di Saratoga. Baik Bapak Ibu, itu saja saya rasa aftermarket close analysis baik Saratoga maupun Adaro. Dari kesimpulan saya, rapatkan stop loss karena dari struktur daily ya, minimal daily, dia sama-sama indikasi kena supply-nya masuk dan the best time for selling. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mau bagaimana lagi ya, nanti saya sendiri akan merapikan stop loss saya. Indikasinya memang break ya, tinggal volume-volumenya nanti dilihat lebih detail. Oke, itu jangan lupa untuk subscribe, komen, share di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk voting juga, ada di ada untuk voting, linknya saya masukkan ke deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.